Si Hombing saat ini melayani sebagai preses HKIP Distrik 14 Tebing Tinggi Deli. Urusan ke Bandung ini semalam anak sulung ikut wisuda di Parahyangan. Ibu di rumah berpurba dan Tuhan mengaruniakan anak kepada kami 3 orang, 2 putra dan 1 putri. Demikian perkenalan kita Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Firman Tuhan dasar persekutuan kita untuk pagi hari ini dari 1 Korintus pasal 15 ayat 50 sampai ayat yang ke-58. Mari memperhatikan pembacaan firman Tuhan ini. Dengan seksama saya akan membacakan firman ini bagi kita semuanya. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu satu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dari liturgi kita ibadah dari nyanyian pertama hingga ke pembacaan kita ini, ya tidak salah mengatakan saya, kita sudah digugah oleh liturgi kita ini dalam perenungan kita, di mana akhir tahun gerejawi sebagai peringatan kepada orang yang telah mendahului kita dipanggil Tuhan. Sekali lagi, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita sudah diingatkan akan makna daripada peristiwa itu. Tidak hendak secara emosional membangkitkan memori kita kepada mereka. Toh dalam penentuan ilahi Allah, predestinasi, dalam istilah lain, penentuan Allah, kita juga akan di waktunya sesuai dengan yang ditentukan oleh Allah akan mengalami hal yang seperti itu juga. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sungguh sangat dinamislah di dalam kebenaran pengajaran iman kita itu, iman kekristenan itu, sebagaimana diajarkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus di sini, dan diajarkan juga kepada kita, dalam tujuannya kita tetap tangguh, kokoh, goyah di dalam menghadapi pergumulan kehidupan kita, sekalipun di dalam tantangan kita hendaklah memakai filosofi bambu itu. Filosofi bambu dalam hal ini maksudnya, walaupun dia diterpa oleh angin puting beliung, topan badai hujan, goyang sana, goyang sini,
tetapi dia pun tidak akan pernah patah. Bambu itu tidak akan pernah patah. Justru goyangan itu membuat dia akan semakin kuat. Hal ini perlu disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus di tengah mereka menghadapi tantangan pengajaran sesat yang mengharu-birukan iman mereka di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, berhasil Rasul Paulus dalam hal ini. Hingga pada kita sekarang, ciri kekuatan iman kita adalah ketahanan kita di dalam penderitaan. Sehingga pada akhirnya di ayat yang berikut 55 di nats kita ini, atau ya, hai maut, di manakah sengatmu? Hai kematian, di manakah sengatmu? Pandu sorak ini sekarang bagi kita, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dalam kekristenan sedunia. Dan di dalam kekristenan kita di kota Bandung ini juga. Hai tantangan, hai penderitaan, hai kematian, saya tidak takut, karena Yesus ada bersama dengan aku. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kata-kata kuncilah yang saya mau jelaskan kepada kita dari kata ayat 51 ini. Sesungguhnya aku akan menyatakan kepadamu satu rahasia, katanya. Apa itu rahasia itu, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian? Ada 4 di sini. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita akan diubah oleh kebangkitan Yesus Kristus menjadi tidak binasa. Ini maksudnya para Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Kita diubah dalam, walaupun kematian itu merupakan suatu yang mengerikan sekali karena merusak tubuh kita ini dan lain sebagainya. Tetapi kita diubah oleh kebangkitan Yesus menjadi tidak binasa. Yang kedua, kita masuk ke dalam kekekalan, kesempurnaan, katanya. Maksudnya para Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, oleh kematian tubuh kita dapat binasa. Tetapi walau dengan kematian itu kita mengalami penyucian, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Disucikan oleh apa? Oleh darah Yesus Kristus yang tersalib, yang olehnya kita masuk ke dalam kerajaan Allah. Yang ketiga para Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pengubahan roh dan jasmani kita, sehingga kita menjadi hamba kebenaran, hambanya hikmat, tidak lagi menjadi hambanya dosa, tidak lagi menjadi hambanya dengan ketidakmampuan kita menguasai keinginan tubuh dan daging kita ini, tetapi kita menjadi hamba kebenaran di dalam Yesus Kristus. Yang terakhir, rahasia apa lagi ini yang keempat, Bapak Ibu saudara-saudara, yang sungguh luar biasa disingkapkan oleh Rasul Paulus dan diberitakan kepada kita sekarang. Dalam peringatan ujung tahun kalender gerejawi ini, mengingat, merenungkan kemuliaan itu, pada akhirnya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian menjadi identitas kita. Menjadi identitas kita yang sungguh sempurna, kemuliaan. Oleh karena itu para Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dalam bingkai inilah nasihat ini oleh Rasul Paulus, hingga tiba lagi ayat yang ke-54-55 dan yang ke-56 itu. Hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, telah ditelan ke dalam kemenangan. Yang pada akhirnya kita dinasihati, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kalau maut itu telah ditelan oleh dan telah dimenangkan, sekali lagi janganlah takut. Tidak apa-apa itu. Nasajolma ikum mate ikum mago sibuki dan seterusnya. Asatung dengan sude.
bahwa itulah yang dengan bagi siapa? Ya bagi kita sesuai dengan penentuan Tuhan, bahwa itulah yang terbaik. Idu hatanya dia kamang kainang. Mau telah ditelan dalam kematian. Kemenangan karena kebangkitan tubuh Yesus. Yang terjadi pada Kristus sekaligus menjadi kemenangan kita para Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, menjadi jaminan bagi kita sebagai orang percaya. Yang berikut Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, sengat maut itu ini dipergunakan oleh Rasul Paulus sehingga kata ini adalah ungkapan yang realistis, bukan deskripsi, penggambaran yang puitis, bukan. Kematian jasmani adalah pemisahan, ya, pemisahan yang natural bagi manusia dari tubuhnya. Tetapi pada akhirnya, kalau melalui kematian itu, kita menghadap ke rumah Bapa di surga, karena kita berasal dari sana. Ini penjelasan yang paling sungguh indah dari Rasul Paulus. Dari mana kita datang, oleh karena itu harus ke situ kita kembali. Kita datang dari surga, dari rumah Bapa di surga, oleh karena itu kita harus kembali ke sana. Sehingga pada akhirnya katanya, hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam rumah Firdaus. Lukas 23:43. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada akhirnya ayat 58 inilah tugas kita sekarang. Kebangkitan Kristus mengubah kita menjadi pribadi yang dinamis, menjadi pribadi yang efektif pada zaman kita ini sekarang. Pribadi yang efektif kalau digambarkan seperti ini para Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Tidak ada salib, tidak ada kekristenan, tidak ada kebangkitan, tidak ada gereja. Tidak ada misi, tidak ada penginjilan. Nah, firman Tuhan dalam pandu sorak iman kita ini sudah diberikan kepada kita sekarang dalam pemahaman ini. Kalau nats ini diberitakan Rasul Paulus kepada jemaat Korintus di tengah tantangan zamannya sebagai kota metropolitan bahkan megapolitan pada zamannya Korintus, rupa-rupa pengajaran menantang iman Kristen, dan nasihat ini berhasil. Seperti tadi katakan bahwa jemaat Kristen dalam hidupnya mereka seperti filosofi bambu itu, kita pun sekarang seperti itulah. Jangan dipengaruhi oleh ajaran yang menyesatkan kita sehingga daya tahan kita di tengah penderitaan itu berkurang. Ada banyak seperti itu, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Sekali lagi, ciri utama daripada inti iman kekristenan adalah tahan di tengah penderitaan. Bahkan dia semakin semarak di tengah penderitaan. Oleh karena itu, itulah misi kita sekarang. Unang marahoi-hoi, saboh manabiku, begitu katanya tadi. Jangan mengutuki nasib dan dirinya di tengah penderitaan. Bahkan dalam kedinamisan itu, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita bersama dengan Allah Bapa di surga. Pada akhirnya, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kalau ibadah minggu hari ini kita mengingat orang yang meninggal, paningotat di minggu nang jumolomoding. Kita katakanlah Mazmur 116 ayat 15. Berharga di mata Tuhan kematian orang percaya. Lalu jika kita benar-benar mempercayai ini, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, bahkan mempercayai kebangkitan Yesus Kristus, sekali lagi inilah yang mengubah kita sekarang seperti dikatakan di ayat 50 itu. Diubah. Ciri kehidupan kita itu adalah kehidupan yang ditransformasi, yang diubah katanya.
Inilah yang membawa kita kepada kelahiran baru, menjadi ciptaan baru, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Yang terakhir, kemenangan tentu merupakan kebahagiaan yang luar biasa bagi kita. Kemenangan yang mestinya kita raih dari perjuangan yang sungguh-sungguh, dari kontemplasi, bergumul sedalam-dalamnya. Melaluinya kita memperoleh kemenangan seperti itulah yang kita kehendaki, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Jangan pernah kehendaki kemenangan yang instan dan sesaat, karena sifatnya itu sementara. Syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Barangkali ini merupakan satu pandu sorak lagi bagi kita. Ayat 1 Korintus 15 ayat 57 ini. Syukur kepada Allah yang telah memberikan kemenangan kepada kita oleh kemenangan Yesus Kristus Tuhan kita. Kemenangan kita dari dosa, kemenangan kita dari pergumulan, kemenangan kita dari dunia ini. Oleh karena itu, marilah menanamkan kebenaran ini, menguasai hati kita, semangat kita, komitmen kita, daya juang kita para Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Tadi kalau kita menerima ini, menerima Kristus sebagai juru selamat, kita berbahagia pada saat ini. Kita masuk lagi kepada situasi baru dalam pesan firman Tuhan di masa perayaan Advent yang memberikan juga kepada kita jaminan akan penyertaan Tuhan itu kekal diberi ketaatan kepada kita. Kiranya Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa dan Roh Kudus memberkati kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga karena firman-Mu telah kami dengarkan. Berkati firman-Mu itu sehingga menggugah diri kami dan melakukan pertobatan yang sungguh-sungguh dalam kehidupan kami sehari-hari. Janganlah kiranya firman-Mu itu sebagai pemuas dahaga telinga kami ya Tuhan sesaat. Pemuas dahaga rohani kami, pietisme kami sesaat hanya di ibadah ini, sehingga kami sudah keluar dari ibadah ini semuanya menjadi hilang seperti biasanya berjalan kehidupan kami itu. Tetapi dalam nasihat yang kekal ya Tuhan, kami boleh dimenangkan oleh firman-Mu dalam pergumulan kehidupan kami. Inilah sesungguhnya oleh-oleh yang kami bawa dari ibadah kami pada saat ini. Berkati ya Tuhan jemaat-Mu di HKI Reformanda ini dalam segala keadaan yang berlangsung dalam kehidupan mereka, dalam bahagia, dalam suka dan duka, dalam pekerjaan, sakit, perjalanan apapun ya Tuhan, berkati mereka semuanya. Kami serahkan hanya dalam tangan penguasaan-Mu saja. Pelayanan jemaat ini juga kami berkati ya Tuhan, majelisnya fungsional dan pendeta resat yang dipimpin hamba pendeta Burhan Siantur, berkati ya Tuhan. Sungguh dalam kemuliaan-Mu kami berdoa saat ini. Dalam Kristus Yesus terimalah doa kami. Amin.